Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai hukum 2 Newton yang berhubungan dengan sistem dengan nilai percepatan sebanyak 3. Jadi istilahnya sistem percepatan triple. Nah, misalkan ada soal seperti ini ada massa M1, M2, M3, masing-masing sudah diketahui dalam soal, 1 kg, 2 kg, 3 kg. Koefisien gesek kinetis untuk semua bidang yang bersentuhan adalah 0,1. Bila sistem dilepas dari keadaan diam, maka hitunglah percepatan masing-masing balok dan tegangan tali. Nah, kalau kita gambarkan gaya-gayanya seperti ini ya. Perhatikan di sini massa katrolnya diabaikan. Jadi perhatikan tali ini semuanya memiliki tegangan yang sama karena ini satu tali ya. Jadi tali kalau dihubungkan dengan katrol dengan massa katrol yang diabaikan, tegangannya itu pasti sama. Jadi yang horizontal ini tegangannya T, ini juga T, itu T. Yang horizontal sisi kanan ini juga T, sama semuanya. Dan ingat kalau menggambar tegangan tali arahnya seperti ini ya. Ini merupakan gaya aksi reaksi. Nah, semuanya ini merupakan gaya aksi reaksi. Nah, sekarang perhatikan. Pada balok pertama, balok M1 itu akan bekerja gaya-gaya. Ada gaya berat B1, ada gaya normal N1. Ini merupakan tekanan meja pada balok 1. Nah, terus kemudian ada gaya gesek arahnya ke kiri. Tegangan tali arahnya ke kanan. Kenapa gaya gesek yang bekerja pada balok 1 arahnya ke kiri? Jawabannya adalah begini. Jelas nanti balok yang bermassa M3 itu turun. Gak mungkin naik kan, turun. Oleh sebab itu percepatan balok 1 arahnya ke kanan. Saya beri simbol A1. Nah, sedangkan balok 2 memiliki percepatan arahnya ke kiri. Saya beri simbol A2. Nah, kalau pada balok 2 jelas gaya geseknya arahnya ke kanan. Saya beri simbol FK2. Itu karena balok 2 itu bergerak ke kiri. Jadi gaya gesek itu selalu melawan perpindahan. Kalau balok bergerak ke kanan, gaya gesek ke kiri. Balok bergerak ke kiri, gaya gesek pasti ke kanan. Selalu berlawanan dengan perpindahan. Nah, ini kalau kita lihat untuk gaya-gaya pada benda 2 itu ada W2, ada normal 2, ada tegangan tali yang arahnya ke kiri, terus kemudian gaya gesek arahnya ke kanan. Sedangkan pada balok yang ketiga, karena bergerak turun, jelas percepatannya pasti turun ya. Jadi percepatan balok 3, saya beri simbol A3, itu arahnya turun. Nah, gaya yang bekerja pada balok 3 ini adalah W3, terus kemudian ada TT yang arahnya ke atas, 2T ini ya. Nah, massa katrol ini diabaikan sehingga katrol dengan balok ini dianggap satu kesatuan. Jadi tegangan yang ini nggak usah diperhatikan ya. Langsung aja kita gambarkan tegangan yang mempengaruhi sistem katrol beban ini, TT yang arahnya ke atas itu. Kita harus tahu hubungan antar percepatannya. Hubungan percepatan A1, A2, A3 bagaimana. Ini percepatannya tidak sama semua ya. A1, A2, A3 tidak sama. Jadi di sini ada 3 nilai percepatan. Ini yang saya sebut sebagai sistem percepatan triple. Ada 3 nilai percepatan. Nah, hubungan percepatan A3, A1 dengan A2, nah hubungannya adalah bahwa A3 itu adalah separuh dari A1 plus A2. Karena kalau misalkan balok 1 bergerak ke sana 1 meter, balok 2 bergerak ke situ itu 2 meter misalkan, gitu ya. Maka secara otomatis jarak S3 yang dimiliki oleh balok 3 itu harus separuh dari jarak S1 ditambah S2 tadi. Jarak 1 tambah 2 tadi. Harus separuhnya. Oleh sebab itu harus memenuhi hubungan A3 itu separuh dari A1 plus A2 gitu ya. Nah, kalau mencari gaya gesek kinetik yang bekerja pada balok 1 itu sangat mudah. FK1 itu sama dengan μk kali N1, tetapi N1-nya di sini terlihat sama dengan W1. Jadi kalau begitu N1 saya ganti W1, μk kali W1. Nah, μk-nya itu adalah 0,1, sudah diketahui dalam soal. Nah, W1-nya itu adalah 10. Jadi ini saya kalikan, hasilnya adalah 1, saya sebut sebagai persamaan yang kedua. Nah, ini tadi saya sebut persamaan yang pertama ya, hubungan antar percepatan. Nah, terus kemudian FK2-nya bisa saya hitung pakai rumus μk kali N2. Tapi N2 terlihat di sini sama dengan W2.
Jadi kalau begitu μk-nya 0,1, W2-nya adalah 20 ya, karena masanya itu 2. Jadi 20 M kali G, jadi hasilnya adalah 2. Ini saya sebut bersama 3 ya. Nah, sekarang perhatikan balok M1. Balok M1 ini ya, balok M1 dia mendapat pengaruh gaya apa saja, T yang searah percepatan nanti bertanda positif, FK1 yang melawan percepatan nanti bertanda negatif. Jadi balok M1, pada balok M1 akan berlaku sigma F sama dengan M kali A. Jadi nanti T dikurangi dengan FK1 itu harus sama dengan M1 kali A1. Nah, kemudian FK1-nya ini saya masukkan di sini. FK1-nya adalah 1, ya, M1-nya 1 kali A1. Akhirnya T-1 sama dengan A1, berarti A1-nya boleh saya tulis T-1, ya kan? Nah, ini saya sebut sebagai persamaan 4. Nah, sekarang perhatikan balok M2, balok yang bermasa M2, ini akan berlaku juga sigma F M kali A. Nah, sigma F-nya adalah T min FK2. T searah percepatan, ya kan, positif, sedangkan FK2 melawan percepatan negatif. Nah, ini sama dengan M2 kali A2, jadi T min FK2-nya sudah ketemu 2. Nah, M2-nya 2 kali A2, jadi A2-nya adalah T per 2 min 1. Ini saya sebut persamaan yang kelima. Nah, oke, sekarang saya kumpulkan persamaan 1, 4, 5 di sini ya. Saya pindahkan ke sini. Tadi A1 ketemunya ini, A2 ketemunya seperti itu ya. Nah, sekarang kita lanjut untuk balok M3. Balok M3 itu bergerak turun. Jadi sigma F M kali A W3 searah percepatan nanti positif, sedangkan TT 2T yang melawan percepatan ini negatif. Jadi W3 min 2T sama dengan M3 kali A3. W3, nah ini M3-nya 3, berarti W3-nya 30, M kali G ya. G-nya 10, jadi 30 min 2T, ini 3 A3. Jadi A3-nya jadinya adalah 10 dikurangi 2 per 3T. Saya sebut sebagai persamaan yang ke-6. Nah, terus kemudian persamaan 4, 5, dan 6 itu masuk ke 1. Ini ya. Persamaan 4, 5, dan 6 itu masuk ke persamaan 1. Ini persamaan satunya ya. Jadi kalau saya masukkan, A3 kan ini 10 min 2 per 3T. Masuk ke sini. Nah, ini sudah saya masukkan. Nah, gitu ya. Terus setengah kali dalam kurung. Nah, A1-nya itu sudah diketahui. A1-nya kan ini ya, satunya. Jadi saya masukkan sini. Nah, akhirnya dapat ini ya. Nah, ini sudah saya masukkan. Terus kemudian A2-nya saya ganti ini. Saya masukkan ke situ. Nah, akhirnya dapat T per 2 min 1. Ini saya masukkan, sudah ya. Nah, terus kemudian ini saya jumlahkan T ditambah T per 2 itu 3 per 2T. Min 1 itu min 2. Nah, akhirnya kita dapatkan 10 min 2 per 3T itu sama dengan, ini kan saya kalikan ke dalam. Jadi 3 per 4T dikurangi 1. Nah, terus kemudian saya pindahkan min 2 per 3T ke ruas kanan, 2 per 3T ditambah 3 per 4T. Nah, kalau saya tambahkan, hasilnya adalah 17 per 12T, sedangkan yang ruas kiri 11 ya. Jadi akhirnya T-nya dapatnya adalah 132 dibagi dengan 17, satuannya Newton, atau boleh ditulis, nah, kalau dihitung ini 7,8 Newton. Nah, tegangan tadi sudah ketemu. Untuk mencari percepatannya itu sangat mudah sekali. Kita tadi kan sudah punya persamaan ini ya. Persamaan 1, 4, 5 tadi ya. Seperti ini kan tadi ya. Nah, sekarang kita tinggal masukkan tegangan tali ini ke sini ya. Kita masukkan. Jadi kalau mencari A1, ya T-nya diganti 7,8. 7,8 dikurangi 1, berarti 6,8. Cuma gitu aja ya kan. Sangat mudah sekali. Kalau mencari A2 bagaimana? Nah, kalau mencari A2 ya kita masukkan 7,8 ke sini, dibagi 2, ya kan? Terus dikurangi 1, hasilnya adalah 2,9. Kalau mencari A3 ya A1, A2 masukkan aja ke sini. Ya, A1, A2 sudah ketemu, lalu dibagi 2. Setelah dijumlahkan ya, dibagi 2, hasilnya adalah 4,85 meter per sekon kuadrat. It's very easy problem.